Sering banget nggak sih kita nonton Reels, YouTube Shorts, TikTok, dan video-video dari platform lain mengenai parenting yang isinya itu kita nggak boleh marah, kemudian kita nggak boleh ngomong jangan, kita harus menerapkan gentle parenting, kita harus bisa sabar, dan lain sebagainya. Terus biasanya saat kita nonton itu respon kita gimana sih? Ya elah, nggak gitu-gitu amat kale. Lo nggak punya anak ya? Lo ngerasain nih punya anak kayak gua nih, dua nih, lo lihat nih, dua anak gua nih udah kayak Hulk sama Superman lagi pada berantem nih, gimana nih? Orang tua gua dulu begitu juga, gua berhasil nih, sukses. Lo lihat dong gua hari ini, gua bebe aja. Anak-anak zaman sekarang mah lemah. Saya cuma mau tanya, kamu sadar nggak sih bahwa perilaku kamu yang defensif agresif tadi itu adalah hasil daripada masa kecil kamu. Jadi di video kali ini, saya mau membahas mengenai parenting-parenting itu tadi, yang sering kita lihat ada di Reels, di TikTok, dan lain sebagainya. Saya mau menyatakan bahwa ilmu parenting itu nggak penting. Tapi kita simak dulu seperti apa maksudnya. Jadi dalam hemat saya, parenting itu bukan how to develop your kids. Ya kan namanya parenting, ya kan bukan kidding. Kidding bercanda. Jadi parenting itu adalah bagaimana jadi orang tua. Gimana caranya kita menjadi orang tua yang santai, yang bisa menjalani kehidupan kita bersama anak itu penuh dengan kebahagiaan, bukan sebaliknya. Penuh dengan kesetresan, penuh dengan kesedihan, penuh dengan lika-liku yang kayaknya kok nggak habis-habis, kok punya anak kayaknya bikin menderita banget. Loh, kan bukannya tujuan awalnya kamu punya anak itu untuk punya keluarga yang lengkap, yang berbahagia, yang harmonis, dan lain sebagainya. Tapi kenapa setelah anak itu lahir ke dunia, kita malah merasakan hal yang tidak berbahagia? Balik ke tadi pernyataan saya bahwa saya menyatakan bahwa ilmu parenting itu tidak penting. Saya punya pendapat bahwa tidak ada satu solusi yang pas untuk segala permasalahan. Jadi tidak ada satu solusi itu yang paripurna, bahwa cara parenting yang seperti ini itu adalah sesuatu yang bisa diterapkan pada seluruh anak. Bahwa ilmu yang seperti ini adalah ilmu untuk membuat anak menjadi disiplin. Bahwa dengan cara yang seperti ini kamu bisa membuat anak yang pintar. Dengan cara yang seperti ini kamu bisa membuat anak yang taat. Menurut saya enggak. Ada pernyataan yang bilang bahwa anak itu seperti kertas kosong. Dan orang tua atau lingkungan itu yang akan menulis di atas anak tersebut. Ini juga saya tidak setuju, tapi ini akan saya bahas di video berikutnya. Jadi nggak ada tuh satu ilmu parenting yang terbaik, itu nggak ada menurut saya. Nggak semua yang ada di internet itu benar. Nah, kamu nih yang milenial, saya nih yang milenial, kemudian mungkin di antara kamu yang lagi nonton ada yang Gen Z. Kita kan sering tuh sebel banget sama orang tua kita. Gara-gara apa? Gara-gara kemakan hoax. Ini jangan sering makan belimbing, karena di dalam belimbing ada biji yang mengandung misalnya. Atau jangan keluar di malam hari karena nanti ada dan lain sebagainya. Lihat ini yang dilakukan maling ini dan lain sebagainya, video yang direka-reka dan lain sebagainya. Terus kita ngomel sama orang tua kita, ini itu mah hoax mah, ini itu mah nggak bener mah. Kita tahu banget nih mana yang benar, mana yang salah yang ada dalam konten-konten di internet. Tapi kadang-kadang kita sendiri juga masih suka kecele gitu dengan konten-konten yang nampaknya narasinya ini benar gitu. Kita gagal untuk menilai dan kita gagal untuk mengetahui sebetulnya hal ini tepat atau tidak. Nah, dalam konteks ini kita bahas mengenai parenting. Konten mengenai parenting itu banyak banget sekarang. Itu ya, ada yang dari dokter anak, ada yang memang punya sertifikasi, ada yang memang berpengalaman, ada juga yang iseng-iseng, ada yang pengalaman pribadi dan lain sebagainya. Banyak sekali. Kemudian membuat kita jadi berpikir, oh jadi selama ini gue melakukan hal yang ini kepada anak gue salah ya? Atau kita justru berpikir sebaliknya, lu ngomong aja lu, nih gue udah ngajarin ini ke anak-anak gue. Jadi kita tidak bisa menerima hal-hal tersebut sebagai informasi, tapi kita menilai hal tersebut sebagai sebuah serangan atau sebagai hal yang harus kita serang. Informasi-informasi mengenai parenting yang biasanya dibagikan di internet yang sering kita konsumsi itu ya, biasanya berasal dari hasil penelitian. Dan penelitian itu kebanyakan kalau mengenai parenting ini dilakukan dengan metode kuantitatif. Kuantitatif berarti bersifat angka-angka dan dilakukan dalam skala yang besar. Biasanya dilakukan dengan cara menyebar kuesioner dan lain sebagainya. Tapi ini bukan lagi ngajarin metode penelitian ya, tapi saya mau bilang bahwa penelitian yang dilakukan mengenai pola asuh dan lain sebagainya biasa dilakukan secara kuantitatif. Dan datanya itu maka kesimpulannya adalah kayak iklan shampoo tuh, 8 dari 10 wanita Indonesia rambutnya pecah-pecah dan lain sebagainya. Berarti hasilnya itu berupa angka-angka. Ada 8 dari 10, 9 dari 10, 7 dari 10, biasanya begitu ya. Nah, kelemahan daripada penelitian kuantitatif ini adalah
dia nggak bisa memberikan sebuah informasi yang mendalam. Penelitian kuantitatif ini bersifat umum, makanya dia bilang 8 dari 10. Berarti yang 2 ini kan dia nggak tahu. Hasilnya ini apa nih yang 2 ini? Biasanya hanya kebalikan daripada hipotesa yang sudah dilakukan di awal atau sudah ditetapkan di awal itu tadi. Ada 2 anak yang nggak sesuai nih dengan 8 yang lain ini, dia berbeda nih. Dan itu pun 8 dari 10 adalah dari sampel, bukan dari populasi. Jadi apakah sampel yang dipakai di situ bisa mewakili populasi, kita juga belum tentu tahu. Penelitiannya kita nggak baca secara utuh, kita hanya lihat kesimpulannya doang yang ada di internet kan. Misalnya dari 10.000 misalnya atau 100.000 anak yang ada di Indonesia yang dijadikan sebagai sampel misalnya hanya 1.000. Dari 1.000 itu 8 dari 10 anaknya itu tepat seperti apa yang hipotesa penelitian ini lakukan. Berarti kan hanya dari 1.000 anak. Apakah 1.000 anak sampel ini bisa mewakili 100.000? Belum tentu. Tapi apakah penelitian ini tidak valid? Juga belum tentu. Karena penelitian itu dilakukan dengan metode yang sangat komprehensif, kemudian juga dengan teori-teori yang juga sudah komprehensif. Jadi penelitian tersebut menjadi sebuah informasi untuk kita. Tapi juga tidak bisa kita pakai secara plek-ketiplek dengan apa yang sudah diteliti itu tadi. Kenapa? Karena subjek penelitiannya itu bukan anak kita. Tapi apakah anak kita punya kesamaan dengan anak-anak lain? Pasti. Jadi sumber-sumber penelitian itu adalah informasi untuk kita, bisa kita tahu. Kemudian setelah kita lihat anak kita melakukan sendiri penelitian kita secara kualitatif. Jadi dengan penelitian kuantitatif itu kita punya gambaran yang besar. Kita punya gambaran besarnya bahwa kecenderungan anak itu seperti ini. Kalau kita melakukan hal yang seperti ini kepada anak, cenderungnya seperti ini. Tapi apakah pasti terjadi seperti itu? Tidak. Maka kita harus bisa melakukan penelitian secara kualitatif kepada anak kita sendiri. Kita lihat apakah perilaku anak kita sesuai dengan penelitiannya atau tidak, dan apa yang harus kita lakukan. Maka kita sendiri sebagai orang tua juga harus punya kemampuan untuk menganalisa dan mengkritisi suatu informasi. Kita juga harus bisa memahami anak kita melalui kacamata kita sendiri yang sudah dilengkapi dengan informasi-informasi atau pengetahuan dari internet itu tadi. Misalnya, saya pernah nonton ada satu konten yang bilang bahwa anak tuh nggak boleh dipanggil dengan sebutan-sebutan yang negatif dan menyudutkan fisik. Misalnya kita panggil dia dut gitu. Anaknya gemoy gitu ya. Terus kita panggil dia dut. Itu katanya nggak boleh tuh, karena akan menyebabkan dia jadi tersudut, menyebabkan anak ini menjadi depresi, menyebabkan anak ini menjadi terkucilkan dan lain sebagainya. Menurut saya nggak juga. Karena apa? Segala hal itu kita harus memahami konteks dan intensinya. Jadi saat kita, bukan berarti saya mengiyakan untuk memanggil anak dengan sebutan-sebutan yang jelek gitu ya. Tapi kayak misalnya misalnya ke anak saya misalnya agak gemuk, saya panggil dia dut. Yuk kita main nih dut. Misalnya dut itu adalah sesuatu yang dia terima sebagai sesuatu yang menyenangkan, bahwa dia senang saya panggil dia dut karena dia tahu saya sayang sama dia. Menurut saya sih dampaknya nggak sebegitu jeleknya seperti yang ada di konten tersebut gitu. Jadi penting juga untuk kita sebagai orang tua, dan penting juga untuk kita sebagai orang tua mengajarkan kepada anak mengenai konteks dan intensi. Bahwa segala hal itu harus ada konteksnya, segala hal itu harus ada intensinya, harus ada maksud dan tujuannya. Jadi bukan kulit-kulitnya doang. Kan kalimat itu ada yang tekstual dan kontekstual. Ya kan, kalau secara tekstual saya panggil dia dut, seolah-olah saya mengintimidasi, seolah-olah saya menyudutkan dia, seolah-olah saya mengucilkan dia dengan panggilan dut gitu ya. Tapi secara kontekstual saya sebagai bapaknya yang menyayangi dia, dan konteksnya saya lagi mau ajak main misalnya, dan dia juga dalam keadaan yang sangat senang dan dia senang saya panggil dut, tidak ada masalah yang sebegitunya gitu. Jadi konteks is the key, intention is the key. Kita harus bisa memahami konteks dan intensinya. Kemudian kita nggak boleh bilang jangan, nggak boleh bentak, nggak boleh marah, nggak boleh bilang jangan misalnya. Karena katanya kalau kita bilang jangan, anak memproses sebaliknya. Ada setujunya juga saya. Kayak misalnya kita lagi jalan gitu, naik motor, naik mobil di jalan, suka ada yang dagang tuh jangan lihat kiri. Kita ngapain? Itu lihat kiri, ada apa sih? Gitu. Jadi ada benernya kalau kita ngomong jangan, kita tuh memproses sesuatu itu jadi pengen gitu. Karena katanya otak kita ini nggak bisa memproses kalimat negatif. Jadi walaupun kita dibilang, kalau saya bilang jangan bayangin panda, itu di kepala bapak ibu, bapak ibu, itu pasti langsung keluar gambar panda. Kenapa? Walaupun saya bilang jangan bayangin panda, nggak bisa, itu panda keluar gitu. Jadi ketika kita bilang anak kita jangan dipegang ya helmnya, dia pengen pegang. Jadinya
ada benernya juga. Tapi apakah kita nggak boleh ngomong jangan? Nggak juga. Selama kita bisa menggunakan itu secara baik di momen-momen yang tepat, dengan maksud dan tujuan yang tepat, nggak keseringan gitu ya, sehingga kalimat atau kata jangan ini nggak jadi sesuatu yang nggak ada harganya gitu. Boleh aja ngomong jangan. Jangan begitu kita lihat, tuh udah ngomong jangan. Ketika kita lihat konten yang bilang jangan ngomong jangan, ini jadi jangan-jangan melulu. Kita jadinya langsung menyerang gitu. Gimana kali ngomong jangan? Gimana sih lu aja jangan ngomong deh, jangan bikin konten dah, udah jangan hidup deh, jangan blablabla. Jadi itu tadi, kita harus memahami konteks dan intensinya daripada penggunaan kata jangan itu tadi. Kemudian kita nggak boleh marah, nggak boleh bentak-bentak. Kayaknya agak nggak mungkin gitu. Jadi apakah boleh marah? Menurut saya boleh marah. Tapi beda antara marah dengan tujuan dan maksud supaya anak ini jadi baik, dengan marah kita kelepasan, kita marah lepas kendali. Anak kita main-mainin ini, misalnya, saya punya kendaraan gitu ya, anak kita main-mainin sepeda motor. Saya kan takut dia ketimpa, betul gak? Jadi saya marahin, kamu nggak boleh dekat-dekat sepeda motor, ya. Kamu mainnya di tempat lain, ini nggak boleh dekat sini, karena kamu belum bisa mengendalikan motor ini gitu ya. Kamu bisa jatuh, kamu bisa ketimpa. Itu saya marah loh. Itu saya marah. Tapi kalau saya marah, minggir gak? Udah dibilangin jangan deket-deket situ, nggak mau nurut. Nggak ngerti-ngerti jadi anak. Nah, beda. Itu saya udah bukan lagi tujuannya menjauhkan dia dari motor, tapi itu udah ego saya yang keluar. Lu nggak mau dengerin gua, lu kurang ajar lu. Hah? Lu mau minggir nggak lu? Gua kan udah bilang minggir. Lu nggak mau minggir? Nah, itu berbeda. Jadi, apakah kita marah betul agar supaya anak kita selamat, agar supaya anak kita lebih baik, agar supaya anak kita lebih bisa menghadapi hidup, atau kita marah karena kita gagal mengendalikan diri? Jadi apakah boleh marah? Boleh. Harus sekali-sekali kita marah. Selama marah itu adalah betul dalam kendali kita, dan betul maksud dan tujuannya adalah untuk supaya anak ini lebih baik. Bukan karena kita kelepasan, bos. Jadi ketika kita nonton atau menerima informasi mengenai parenting itu jangan cuma tahu kesimpulannya doang. Kesimpulannya kan tuh tadi tuh, nggak boleh bilang jangan, nggak boleh marah, itu kesimpulan tuh. Kemudian nggak boleh manggil anak dengan sebutan ini. Itu kesimpulannya. Tapi kita harus cari tahu dulu, why, kenapa nggak boleh, ya kan? Kenapa hal itu tidak boleh dilakukan? Baru nanti setelah itu kita bisa how, bagaimana saya menerapkannya. Kalau kita nggak tahu kenapa, kita cuma tahu kesimpulannya, kemudian kita buat lagi kesimpulan-kesimpulan baru yang lebih konyol dari pemikiran kita yang pendek, dan kesimpulan itu membuat hidup kita jadi tidak lebih nyaman. Untuk apa? Nah, kembali lagi ke intinya daripada video ini, saya menyatakan bahwa ilmu parenting itu tidak penting. Betul loh, ilmu parenting itu nggak penting selama kita sebagai orang tua itu sakit. Bukan meriang, bos. Bukan lagi pilek, bukan. Selama kita itu tidak bisa mengendalikan diri kita. Selama kita belum mengenal diri kita itu seperti apa. Selama kita belum bisa mengendalikan diri kita dengan baik, ilmu parenting itu tidak ada gunanya. Mau kita disuruh gentle parenting, mau kita disuruh harus baik dengan anak, harus bisa memahami anak, itu bullshit, nggak bisa. Selama kamu sebagai suami dan istri itu masih sering ribut, kerjanya berantem, ilmu parenting itu omong kosong. Nggak bisa. Apa fondasinya? Fondasinya itu adalah ayah dan ibu yang berbahagia. Selama ayah dan ibunya tidak bisa berbahagia dengan kondisi kehidupannya, tidak mungkin ada ilmu parenting yang bisa diterapkan. Itu sama seperti membangun rumah tanpa fondasi, roboh, hancur, nggak bisa. Ibunya doang nih yang nerapin, bapaknya nggak bisa nerapin. Kemudian ibunya merasa lebih bener. Ini bapaknya nggak bisa nih nerapin ilmu parenting nih, nggak kayak gua nih. Gimana sih kamu jadi suami? Kan aku udah bilang, ribut, nggak mungkin terrealisasi apa yang mau kamu maksud dengan parenting-parentingan itu tadi. Maka parenting itu bullshit selama kamu, kita, saya sebagai orang tua belum sembuh, sakit, emosi, penuh dengan kelepasan, tidak bisa mengendalikan diri, omong kosong parenting itu. Saya sering baca di komentar-komentar di video-video reels, shorts gitu ya. Ada konten misalnya mengenai kamu kalau anak lagi nangis, lagi tantrum, didiemin dulu, ya, biarkan dia tenang dulu, dampingi, lihat dari jauh, jangan sampai dia menyakiti diri. Oh, saya setuju kalau ini, saya juga lagi berusaha terapkan gitu ya. Tapi ada aja di komen, nggak berlaku ya selama masih tinggal di rumah mertua. Bukan saya lagi gimana-gimana nih, tapi ini penilaian sederhana saya aja.
Itu mau kamu nanti misalnya udah tinggal sendiri, beli rumah sendiri, atau sewa rumah sendiri, kamu akan punya alasan lain untuk tidak menerapkan hal seperti itu. Kamu akan bilang nanti setelah misalnya kamu keluar dari rumah mertua, tinggal sendiri bertiga dengan suami dan anak di suatu rumah gitu ya. Kemudian anaknya tantrum, kemudian kamu nggak bisa membiarkan dia untuk tenang dulu. Kamu akan bilang, lu kan nggak tahu rasanya hidup di tengah keterbatasan ekonomi. Kalau gue sekaya Nikita Willy juga gue bisa kok menerapkan itu semua. Jadi bukan faktor luarnya sebetulnya yang jadi masalah. Karena mau kamu nanti udah banyak duit juga kamu akan bilang, lu kan nggak ngerti gimana rasanya punya suami nggak pernah pulang ke rumah. Jadi konyol menurut saya. Kamu sendiri aja belum bisa mengungkapkan keinginanmu atau mengungkapkan apa yang kamu mau itu kepada mertua dengan cara yang benar, dengan cara yang baik, dengan tidak emosi, dengan pengertian, dengan berulang kali, dengan sabar. Kemudian kamu berharap anak kamu bisa bertumbuh dengan sabar, dengan baik. Kamu berharap anak ini bisa pengertian, penuh dengan cara-cara yang baik. Bullshit. Walaupun selalu ada sedikit mungkin 1% kemungkinan anak yang dibesarkan dengan buruk bertumbuh jadi baik. Selalu ada kemungkinannya. Tapi apakah besar kemungkinannya? Kecil sekali. Kita sendiri selalu ada dalam kondisi fight or flight. Ya kan? Kondisi fight or flight, kita selalu ada dalam stres. Dari kecil kita seperti itu. Kita ditekan sama orang tua, kita ditekan sama guru, kita ditekan dengan lingkungan, sehingga kita selalu ada dalam kondisi fight or flight. Fight or flight itu apa? Mungkin secara detailnya nanti kita bahas di video terpisah. Tapi intinya fight or flight itu adalah keadaan dimana kita tuh rasanya dari ujung kaki ke ujung kepala tuh kayak lihat setan gitu, tahu gak? Yang gitu. Nah itu ekstrimnya fight or flight. Kita memutuskan untuk kita lawan nih, atau kita kabur, atau kita lari. Saat kita kecil itu kan kita didominasi oleh insting. Kita bisa mencari puting ibu, kemudian kita merengek, kita nangis untuk mendapatkan yang kita mau. Itu semua insting. Kenapa? Karena kita belum bisa berpikir secara paripurna. Kita belum bisa berpikir secara sempurna gitu ya. Jadi kita mengandalkan insting kita. Ketika insting-insting yang buruk itu misalnya keluar, kita jarang dibiarkan untuk bisa mengendalikan itu. Langsung dimatikan sumber daripada kekacauan itu, langsung dipencet. Jangan nangis, diam, kamu diam gue tinggal, kamu diam gue ini, kamu ini nih. Nah itu akhirnya sejak kecil kita nggak pernah punya kesempatan untuk bisa melatih diri kita mengendalikan impuls atau gejolak-gejolak jiwa yang negatif itu. Kenapa? Karena setiap kali muncul diredam, setiap kali muncul diredam, setiap kali muncul diredam. Jadi kita nggak terbiasa untuk mengendalikan diri kita. Makanya ketika kita lihat konten-konten mengenai parenting yang nggak sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan, kita masuk ke dalam mode fight or flight itu tadi. Kita akan menyerang si pembuat konten karena kita masuk ke dalam mode fight or flight dan kita memilih untuk fight. Gue akan tunjukkan bahwa benar yang lo lakukan itu adalah sebuah kesalahan. Gue akan serang dia. Lo kan nggak tahu apa kondisi gue dan lain sebagainya. Padahal kamu nggak kenal dia nggak kenal kamu. Dia ngomong mah bukan ke kamu, dia asal ngomong aja. Tapi kamu tersinggung. Kamu masuk ke dalam mode fight or flight itu tadi. Laptop mati, bentar. Jadi sadarilah bahwa kita ini adalah produk dari parenting ayah dan ibu kita di masa lalu. Tentu dengan ribuan, jutaan, miliaran faktor lain selain daripada orang tua kita ya. Tapi secara signifikan, gaya parenting mereka mempengaruhi kita. Apakah mempengaruhi kita secara positif atau negatif? Ya tentu harus dilakukan pendalaman lebih lanjut. Tapi tentu ada pengaruhnya, dan kita hari ini adalah produk daripada parenting mereka dan miliaran faktor lain yang terjadi dalam hidup kita. Ilmu parenting yang terbaik itu adalah ilmu parenting yang mampu memberikan rasa bahagia baik kepada orang tua maupun pada anaknya. Ilmu parenting yang terbaik itu adalah ilmu parenting yang mampu memaksimalkan potensi anak maupun orang tuanya. Ilmu parenting yang terbaik itu adalah yang mampu membangun ikatan emosional yang positif di antara anggota keluarga. Cobalah kita menjadi orang yang open-minded. Open-minded itu apaan sih? Open-minded. Open-minded itu bukan berarti kita menerima segala hal. Bukan berarti kita membenarkan segala hal, bukan. Open-minded itu adalah kita berani dan mampu mengakui bahwa ada kebenaran lain di luar daripada apa yang sudah kita percaya sebelumnya. That's all for today, teman-teman. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Saya akan membahas lebih lanjut lagi mengenai hal-hal ini. Saya nggak membahas secara detail
mengenai gentle parenting, mengenai jangan ngomong jangan itu tadi dan lain sebagainya. Tapi saya lebih mau membahas bagaimana kita merespons atau menanggapi ilmu-ilmu parenting itu tadi. Bagaimana kita sebagai orang tua itu bisa menjadi happy dan lebih chill dalam menghadapi permasalahan kehidupan kita. Jadi itu yang mau saya bagikan. Untuk teman-teman yang menyukai video saya hari ini, silakan like, subscribe kalau boleh supaya teman-teman bisa terus keep in touch dengan saya. Follow juga Instagram saya, ada di mana ya? Ya ada di situ deh teman-teman, di description. Nanti di Instagram itu ya saya nggak banyak, saya belum membuat konten-konten yang terstruktur secara rapi di Instagram, tapi saya akan mencoba untuk memulai. Saya ingin sharing sebanyak-banyaknya kepada teman-teman semua supaya kita sebagai orang tua baru nih, orang tua muda ini bisa lebih berbahagia dalam hidup. Kenapa? Karena tujuan awal kita menjadi orang tua adalah kita ingin lebih bahagia. Kita ingin memberikan kebahagiaan kepada anak kita. Tapi seringkali yang terjadi adalah sebaliknya. Ketika anak lahir, kebahagiaan kita jauh berkurang, drastis hancur, sampai terjadi perceraian dan lain sebagainya. Let's go everyone, let's be a happy parents. Kita masuk dalam mode fight or flight itu tadi. Bakso. Bang,